Desain Bandara Bali Utara ramai di medsos. Pengamat Buleleng pertanyakan legalitas dan perizinannya. Ya baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengundang kami. Sebetulnya desain ini baru yang dari salah satu pemerkasa pembangunan bandara di Buleleng. Saya juga era juga beredar di TikTok, di video, di sosmed. Jadi menurut saya sih ini sangat meresahkan juga salah satu masyarakat yang ada di Buleleng. Mungkin di Bali juga. Karena apa? Karena salah satu itu yang saya tahu itu bahwa dia harus kelengkapan rekomendasi belum ada. Walau misalnya ada MOU atau dengan salah satu investor, katanya nih ya, investor yang pegang dana sampai 50 triliunan gitu. Tapi tindak lanjutnya bagaimana? Kan itu yang terpenting. Jika nanti ada suatu MOU dengan salah satu investor, pasti ada tindak lanjut. Sekarang bagaimana tindak lanjutnya? Ya selama ini kan tidak ada. Dan pembuatan bandara yang dibilang di laut, ini kan harus memang ada rekomendasi yang harus diperhatikan. Satu, harus ada sertifikat dari IMO, jadi International Maritime Organization. Nah ini didapatkan itu yang mengeluarkan tuh di Amerika. Salah satu itu ada Angkatan Laut yang ada di Kepulauan Key West, yaitu sebelah Florida, Miami. Ini yang mengeluarkan surat IMO ini. Itu harus ada karena IMO ini sudah mendapatkan dan sudah disetujui oleh Amerika itu untuk mengukur dalamnya laut, layaknya pasang laut ini nanti bagaimana sudah 20 tahun ke depan. Ini sudah ada mendapat suatu sertifikasi. Ini harus didapatkan kalau memang membangun di laut. Nah, belum juga nanti ini ada yang HAMDAL. Nah, yang lain-lainnya juga belum terpenuhi. Ini dari Badan Koordinasi Penanaman Modal juga. Ya, kalau memang nanti ada investor yang memang benar-benar investor itu punya dana atau mungkin langsung MOU dengan salah satu pemerkasa, itu uang itu kan harus masuk dulu ke ke pengenalan modal PKPM. PKPM. Itu harus masuk ke sana melalui juga Danantara dan Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan ini nanti kan mengecek bahwa apa benar investor ini punya uang atau tidak. Kan gitu. Yang selama beredar ini kan isunya kan sudah MOU dengan salah satu investor dengan nilai budgetnya pembangunan bandara 50 triliun. Jadinya ini masyarakat benar apa tidak kan begitu. Mestinya ini kan harus ada suatu surat pengecekan dari yang saya sampaikan tadi dulu, PKPM dan Danantara. Dana masuk itu dari luar negeri pun harus masuk ke Danantara dulu. Uangnya dari mana, investornya harus diamankan oleh pemerintah. Dan saya kira investor itu mungkin tidak main-main, dia bukan orang bodoh. Ketika nanti dia investasinya sampai puluhan triliun, jadi flashbacknya itu nanti ke depan seperti apa? Apakah 20 tahun lagi kembali modal itu? Kan itu harus diperhitungkan juga. Nah, bukan ujuk-ujuk membangun bandara. Saya ini agak sedikit pesimis. Pemerkasa ini apa mau membangun di Buleleng apa mau membangun Buleleng? Nah, ini saya agak pesimis pertanyaan ini. Karena apa? Kalau dia mau membangun di Buleleng, ya dia mengabaikan masih yang lain-lainnya. Tetapi kalau mau membangun Buleleng, dia pasti akan ikuti dengan SOP yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan yang ada, rekomendasi itu semua harus ada. Sedangkan di pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten saya tidak tahu. Jadi intinya sekali kan menurut saya itu harus kulun-ngulu dengan pemerintah provinsi kalau memang benar, dan itu harus lengkap semua izin-izinnya. Kalau memang gemar-gembor bahwa ini sudah ada izin dengan nunggu penlok itu misalnya, ya harus ada rekomendasi juga dari Bappenas itu kan. Terus lagi yang dicari yang dari IMO itu sertifikasi itu dari kelautan itu, dari banyaklah yang dari PKKPL itu yang istilahnya PBB laut itu yang ditentukan oleh, karena laut di Bali Utara ini kan termasuk lautan internasional. Jadi wajar sekali IMO ini dia mengantongi rekomendasi dari IMO yang didapatkan langsung dari Amerika, yaitu di Kepulauan Key West, di tempat mangkalnya Angkatan Laut Amerika sebelah Florida, Miami. Ini harus didapatkan ini. Jangan sekedar hanya untuk gemar-gembor. Bagi kami kan menanggapi hal ini seperti mempermainkan psikologi masyarakat, sehingga kesannya masyarakat itu resah.
Dan jangan-jangan nanti kita tidak ada provokasi seolah-olah nanti pemerintah provinsi dan kabupaten tidak setuju ada bangunan bandara. Nah, dibawa-bawa lagi pimpinan partai. Ini tidak benar ini menurut saya. Ya, yang saya harapkan ini kan izinnya dulu, rekomendasinya dulu diperlihatkan, bukan soal uang besar, tidak. Jadi dari dulu saya tahu amati Pemerakarsa ini semuanya mengganti-ganti terus. Jadi intinya sekali saya tidak menganggap itu bodong, tidak. Tetapi selalu bahwa pembangunan ini akan segera, pendok akan segera karena sudah ada jadi penunjukan dari presiden itu. Ini kan sama dengan pembodohan. Memang di dalam Pilpres itu memang disampaikan itu. Disampaikan memang, tapi kan kita kan belum tentu apakah dibangun di darat, apakah dibangun di laut, apakah nanti di Singaraja, di Budaman, apakah di barat, kita kan belum tahu itu. Makanya jangan harap dulu. Saya harapkan sebagai masyarakat yang ada di Budaman khususnya yang tahu persis wilayah kami di Budaman, tolong dong stop dulu kalau belum mengantongi izin-izin resmi dari pemerintah, terutama yang disampaikan yang tadi itu. Karena kalau investornya ini memang benar, ada uangnya itu yang paling pertama masuk dulu ke BKPM dan melalui Danantara, dan Danantara langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi tugas Kementerian Keuangan ini hanya menyelidiki keuangan investor ini benar apa tidak. Jadi pemerintah harus mengamankan investor juga berinvestasi di Indonesia, apalagi di Bali. Khawatirnya nanti setelah pendok keluar, jadi orang Pemerakarsa ini pendok ini dikeluarkan, nanti setelahnya beda lagi, mau jadi mau bandara mau tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting kalau sudah dapat ini kan yang rugi nanti apa? Pemerintah Indonesia nanti akan kena klaim nanti kenapa mengeluarkan pedok dengan PT yang tidak tidak jelas, kan begitu. Iya, merembet juga kan ini kan. Kalau pembangunan bandara pun kalau memang infrastruktur tidak memadai, tidak mendukung, kan itu sama dengan konyol menurut saya. Karena kemarin suatu bukti realnya saja pada saat jebol jalan yang ada di negara yang di Tabanan itu semua diarahkan ke Karangasem dan Kintamani, macetnya luar biasa. Apalagi ada bandara. Apalagi ada bandara, karena infrastruktur belum. Kalau dari saya sendiri sih lebih potensi sekali untuk infrastruktur diutamakan dulu. Makanya beberapa provinsi ini mungkin akan mencanakan untuk membuat jalan tol. Mudah-mudahan ini tercapai sehingga untuk mengurangi kemacetan yang ada di Bali.